Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Romlah, NPM 10060319056 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Modifikasi Kandungan Natrium Klorida dalam Media Tumbuh Kultur Dunalia lasalina sebagai bahan baku obat. Mikroalga merupakan salah satu fitoplankton yang baik hidup di air tawar maupun di air laut. Diperkirakan lebih dari 50.000 jenis spesies dari mikroalga, namun hanya 30.000 jenis spesies yang telah dipelajari. Mikroalga telah dibuktikan oleh beberapa penelitian bahwa banyak memiliki manfaat bagi kesehatan. Di antaranya yang telah terbukti ada sebagai agen antiinflamasi, anti kanker, antivirus, dan anti bakteri, dan lain sebagainya. Salah satu fitoplankton yaitu Dunalia lasalina yang merupakan mikroalga hijau yang memiliki berbagai senyawa yang dapat dimanfaatkan, salah satunya yaitu warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Izinkan saya Fahmi Legawa, mahasiswa program studi farmasi Universitas Islam Bandung, NPM 10060319080 untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Efektivitas Metode Pengolahan Limbah Cair Puskesmas menggunakan tahapan elektrokoagulasi, filtrasi, dan plasma. Penelitian ini terbelakangi oleh pentingnya air bagi kehidupan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Seiring berjalannya waktu, pencemaran air semakin meningkat. Di Indonesia terdapat sebanyak 10.134 puskesmas, yang mana semuanya itu menghasilkan air limbah. Jika tidak diolah dengan baik, maka dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya pengolahan dengan teknologi yang mutakhir agar dapat terolah dengan efektif. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas 3 tahapan metode pengolahan elektrokoagulasi, filtrasi, dan plasma terhadap Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurasari. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai artikel spesial yang berjudul Kajian Interaksi Obat pada Terapi Diabetes Mellitus di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Interaksi obat merupakan salah satu bentuk dari drug-related problems yang dapat mempengaruhi outcome klinis pasien, karena semakin kompleks terapi yang dilakukan oleh pasien, maka akan sejalan dengan penggunaan obat yang banyak dan kecenderungan terjadinya polifarmasi, sehingga potensi interaksi obat akan semakin meningkat. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang dapat berpotensi mengalami interaksi obat karena berpotensi diresepkan lebih dari 2 macam obat atau diresepkan polifarmasi. Selain itu, untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas kardiovaskular, maka dilakukan pengobatan multitarget termasuk obat hipertensi, hiperlipidemia, dan antiplatelet untuk pasien diabetes mellitus tipe 2. Oleh sebab itu, diperlukan monitoring terapi pada pasien diabetes mellitus. Perkenalkan, nama saya Anastasia Pertiwi dengan NPM 10000319005. Di sini saya akan menyampaikan spesies saya yang berjudul Studi Kepatuhan Pengobatan Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di RSUD Al-Ihsan Kabupaten Bandung. Latar belakangnya, pada kondisi saat ini, penyakit degeneratif telah masuk ke dalam 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak di Indonesia. Salah satunya adalah diabetes mellitus. Pada beberapa tahun terakhir ini, prevalensi serta jumlah kasus penderita diabetes semakin meningkat. Diabetes merupakan problem kesehatan masyarakat yang utama dan salah satu berasal dari 4 penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brisa Elisa dengan NPM 160319054 dari Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Pengembangan Sistem Nanocarrier Berbasis Lipid untuk penghantaran tamoxifen pada terapi endokrin kanker payudara. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kanker payudara. Kanker payudara merupakan penyakit ketika sel-sel di jaringan payudara berubah dan membelah secara tidak terkendali, yang umumnya menghasilkan suatu benjolan atau massa. Kanker payudara ini menjadi fokus utama saya karena berdasarkan data WHO pada tahun 2020, 23 juta wanita di seluruh dunia didiagnosis kanker payudara, dengan 685.000 diantaranya meninggal dunia, sehingga dikatakan sebagai kanker paling umum di dunia. Adapun kanker payudara yang paling umum diderita adalah tipe luminal A atau hormonal positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Tresna Munggaran dengan NPM 10060319057. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak daun seledri terhadap E. coli. Yang pertama, terdapat pendahuluan.
Diare merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pencernaan yang dapat disebabkan oleh bakteri, salah satunya yaitu E. coli. Menurut hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi nasional diare menurut diagnosis oleh tenaga kesehatan yaitu sebesar 6,8% dan menurut diagnosis oleh tenaga kesehatan atau gejala yang pernah dialami oleh responden adalah 8%. Salah satu penanganannya itu dapat dengan menggunakan antibiotik, namun jika penggunaannya tidak sesuai atau tidak terkontrol, maka akan menyebabkan resistensi sehingga tidak menimbulkan efek terapeutik namun menghasilkan efek samping yang besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan baru yang akan menghasilkan efek terapeutik namun dengan efek samping yang kecil, salah satunya dengan menggunakan senyawa antibakteri yang terdapat di tanaman obat, salah satunya yaitu seledri. Pertama, ada rumusan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Azahra, NPM 10060319121 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul Kajian Pengembangan Sediaan Hidrogel Mengandung Madu untuk Penanganan Ulcus Diabeticum secara in vitro dan in vivo. Ulcus diabeticum merupakan salah satu komplikasi kronis yang umum terjadi pada pasien diabetes mellitus. Menurut penelitian pada tahun 2017, 19-34% penderita DM memiliki risiko menderita ulcus diabeticum. Kondisi ini merupakan kondisi infeksi, ulcerasi, dan destruksi jaringan kaki yang dapat menurunkan tingkat kelangsungan hidup penderitanya sebesar 40% dalam kurun waktu 5 tahun. Selain itu, komplikasi ulcus diabeticum ini memiliki risiko berupa amputasi yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifar Adil Jabar Najmuddin dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil spesial saya yang berjudul Penetapan Kadar Flavonoid Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah Piper Ornatum NLBR. Dengan pokok bahasan yang akan dipaparkan yaitu latar belakang atau pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Tanaman sirih merah secara empiris telah digunakan sebagai bahan obat karena pada tanaman sirih merah ini memiliki kandungan senyawa fitokimia seperti alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Flavonoid adalah senyawa fenol yang terdapat dalam hampir semua tumbuhan. Flavonoid dalam tubuh manusia dapat berfungsi sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan kanker, dapat melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, antiinflamasi, serta mencegah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Fitria Yuliar dengan NPM 10060319042 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Peranan Uji Ekivalensi In Vitro dan Ekivalensi In Vivo dalam Penentuan Kualitas Obat. Obat tersedia dalam bentuk inovator dan obat kopi. Obat inovator adalah obat yang pertama kali ditemukan dan dilindungi hak paten. Tingginya harga obat inovator membuat pasien sulit memperoleh obat yang dibutuhkan. Sehingga industri farmasi membuat obat kopi dari obat inovator agar masyarakat mudah memperoleh obat yang dibutuhkan. Obat kopi ini lebih dikenal sebagai obat generik atau obat mitu. Ekivalensi antara obat kopi dan obat inovator menjadi syarat bagi obat kopi untuk mendapatkan izin edar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delviana Aura Efrida, NPM 106031943 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai penelitian yang telah saya lakukan yang bertajuk Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis dan Staphylococcus aureus penyebab bau kaki. Berikut adalah pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Diawali dengan adanya fenomena bromodosis atau seringkali disebut sebagai bau kaki. Menurut American Podiatric Medical Association pada tahun 2014, bahwa prevalensi bau kaki telah mencapai 32%. Bau kaki merupakan hasil metabolisme antara